Pemirsa, kembali lagi bersama saya, Ali Burhanuddin. Saya saat ini berada di pelataran Masjid UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung, tepatnya di lantai 2 Masjid Baitul Hakim. Pada sore hari ini sedang melaksanakan kajian rutinan yang membahas tentang ilmu Al-Quran. Yang di kajian ini diikuti oleh ibu-ibu sekitar kompleks UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada kitab suci adalah perjalanan spiritual sepanjang hayat. Di tengah kesibukan modern, semangat untuk memperdalam bacaan Al-Quran justru tumbuh subur di kalangan lansia dan ibu-ibu di sekitar lingkungan kampus UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Bagi sebagian masyarakat dewasa dan lanjut usia, kesempatan untuk terus belajar mengaji secara mendalam terkadang tertunda karena keterbatasan akses atau padatnya aktivitas di masa muda. Alih-alih surut, antusiasme untuk menyempurnakan pelafalan ayat-ayat suci Al-Quran justru makin menguat, membutuhkan ruang belajar yang teduh, sportif, dan menghargai proses. Merespons semangat yang tinggi ini, Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung hadir melalui aksi nyata pengabdian masyarakat berkolaborasi dengan Takmir Masjid Baitul Hakim. Disinilah program pengajian yang dirancang khusus, sebuah wadah belajar yang inklusif dan memuliakan setiap jamaah. Menariknya, program ini kini tidak hanya diminati oleh para lansia. Kalangan ibu-ibu pun turut memadati sah pengajian, menciptakan ruang belajar lintas generasi yang hangat, saling menyemangati, dan bebas dari rasa canggung. Masjid Baitul Hakim UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung sukses bertransformasi menjadi pusat peradaban yang merangkul semua usia. Di sini, setiap huruf yang dieja adalah bukti bahwa tekad untuk belajar tidak akan pernah kadaluarsa. Bu, saya ingin bertanya soal kajian pada sore hari ini terkait dengan pengkajian ini sudah dilaksanakan berapa lama dan maksudnya berapa lama sudah terjadi kajian di sore hari ini? Untuk TPQ dewasa ini, untuk kelas ini ya Mas ya, untuk kelas C ini dimulai pada bulan November, Desember, sekarang bulan 6. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan. Terus apa yang melatar belakangi berdirinya majelis ini, Bu? Untuk yang melatar belakangi ini, yang sebenarnya yang pertama niku nggih, kalau mungkin dari kampus sendiri ini Mas ya. Mungkin dari kampus sendiri itu kalau pagi itu kan BTQ ya, untuk yang pagi itu kan ada BTQ, itu ada yang kelas A, B sama C. Kemudian nah ini lanjutan dari yang pagi itu gitu. Nah ini untuk yang sore ini TPQ dewasa itu khusus untuk kalau dulu memang namanya lansia, namanya TPQ lansia sebenarnya begitu, tapi ternyata pada saat sudah berjalan itu ternyata tidak hanya lansia saja, tapi ternyata peminatnya itu juga banyak. Untuk ibu-ibu yang masih muda itu juga banyak. Kemudian untuk yang kelas A sama B itu malah lebih dahulu, sebelum bulan November. Kalau nggak salah pada 5 bulan sebelum November itu bulan apa ya? Ya pokoknya
5 bulan, jaraknya itu sekitar 5 bulanan. Kalau yang kelas A sama B itu bersama, kemudian kelas C itu baru baru terbentuk kelas baru gitu. Untuk yang melatar belakangi ya mungkin dari kampus sendiri melihat banyaknya dari masyarakat yang awam, mungkin banyak yang belum bisa mengaji, atau mungkin ada tambahan-tambahan kajian-kajian gitu. Terus terkait jamaah nih Bu ya, jamaahnya itu dari sini-sini aja atau mungkin ada dari tempat yang lain, daerah yang jauh atau? Untuk dari santri ya, kalau istilahnya anak-anak gitu santri. Nah ini ya kita sebut aja santri gitu. Kalau santrinya itu ya kebanyakan mayoritas itu dari sekitar masyarakat sekitar kampus saja. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata banyak peminatnya itu ya ada yang luar daerah pelosok kandang banyak, ada yang daerah Tunggul Sari, Tanjung Sari, Wonorejo, kemudian ada lagi yang paling jauh itu dari desa itu Mas, dari dekatnya Pasar Senggel itu apa ya, Bulusari ya, daerah sana gitu. Terus bagaimana Ibu soal keberlangsungan atau pengajian ini, keberlangsungan maksudnya bagaimana keberlangsungan terjadinya pengajian ini dengan berlangsungnya? Kalau selama ini ya masuknya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu. Kemudian untuk materinya ya tentang jilid itu. Kalau sekarang sudah sampai jilid 4. Dulu yang pertama jilid 1, 2, 3, dan 4. Sekarang sampai jilid 4. Dan setiap kalau pembelajarannya itu ya pakai metode An-Nahdliyah. Pakai metode An-Nahdliyah sama seperti pagi, BTG pagi itu. Kemudian setelah khatam jilid 1 naik ke jilid 2 itu diadakan ujian. Jadi ibu-ibu itu juga diadakan ujian, tidak hanya sekedar ngaji berangkat aja gitu, enggak. Ada ujiannya juga. Jadi lebih semangat lagi supaya lebih sungguh-sungguh dalam ngajinya. Jadi setiap naik jilid itu diadakan ujian. Kemudian setiap hari Rabu itu biasanya ditambah materi tentang fikih ibadah, tentang misalnya wudhu, toharoh, kemudian tayamum, sholat, dan lain-lain sebagainya. Tapi sekarang untuk sementara ini, untuk hari Rabu tetap ngaji biasa, kemudian hari Kamis itu ditambah tentang fikih ibadah oleh takmir masjid sini, yaitu Pak Munir. Baik, terima kasih Bu Nggih. Diriwayatkan dalam satu hadis yang berbunyi utubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya menuntut ilmu itu dari dalam alam ruh atau alam kandungan sampai dengan liang lahat. Jadi dalam kajian sore ini kita bisa mengambil makna. Apa itu maknanya? Itu dengan kita jangan merasa tidak bisa menuntut ilmu karena oleh usia. Kita bisa belajar dari ibu-ibu ini bahwa usia itu bukan menentukan bahwa ilmu itu dapat didapat, melainkan suatu proses atau petunjuk. Jadi ilmu itu wajib dicari sebelum kita mati. Jangan merasa bahwa Anda sudah tua, Anda tidak bisa mencari ilmu, Anda masih bisa sempat. Sekian reporter pada sore hari ini di Masjid Baitul Hakim UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya Ali Bernudin mohon izin pamit.